Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam mata pelajaran pengantar psikologi pendidikan. Hari ini kita akan membahas mengenai materi yang telah dijelaskan sebelumnya tentang sistem saraf manusia. Yang pada saat ini kita akan masuk pada pembahasan yang lebih spesifik mengenai sistem saraf pusat atau central nervous system. Bagian ini kita perlu pelajari lebih meskipun tidak terlalu dalam, namun setidaknya kita memahami bagaimana proses perilaku itu terjadi melalui sistem saraf, karena ini adalah bagian vital untuk memahami bagaimana perilaku manusia, gitu ya. Sebelumnya kita ulas kembali apa yang telah kita pelajari minggu sebelumnya mengenai sistem saraf manusia, di mana sekilas saja kita akan bahas mengenai sistem saraf manusia. Itu ada dua, yaitu peripheral nervous system atau sistem saraf tepi, dan yang kedua ada central nervous system atau sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf tepi ini terbagi juga dua, ada somatic nervous system atau sistem saraf somatik. Yang kedua ada autonomous atau autonomic nervous system, gitu ya, atau sistem saraf otonom. Nah, lalu kemudian dalam central nervous system ini ada dua bagian, yaitu bagian otak dan yang kedua adalah tulang belakang, gitu, atau spinal cord. Jadi spinal cord atau tulang belakang ini adalah bagian dari sistem saraf kita yang sama pentingnya seperti otak kita. Lalu kemudian dalam somatic nervous system ini ada menurut jalurnya ada afferent nerves atau saraf aferen, dan yang kedua ada saraf eferen. Coba diingat lagi apa itu afferent nerves, apa itu efferent nerve, masih ingat? Kalau kita untuk memudahkan kita mengingatnya, gitu, afferent nerves ini kita ingat A-nya itu arrive, gitu ya, arrive, datang, di mana sensor yang segala sesuatu yang masuk ke sistem sensor kita masuk lalu disampaikan ke otak, itu afferent. Artinya dari stimulus luar lalu kemudian ditangkap oleh sistem sensorik kita atau saraf sensorik kita, lalu kemudian disampaikan ke otak, itu afferent nerves atau saraf aferen. Yang kedua ada saraf eferen. Kalau saraf eferen ini E-nya itu kita ingat exit, gitu ya, keluar. Bagaimana respon dari otak disampaikan ke dalam bentuk perilaku, gitu ya. Seperti misalkan kita memegang panci panas, lalu kemudian kita merasakan panas. Nah, sensor rasa panas itu kemudian diterima oleh sensor tubuh kita, lalu kemudian disampaikan itu melalui saraf aferen ke otak, gitu ya, atau ke bagian spinal cord. Lalu kemudian sebagai respon dari rasa panas itu, misalkan karena kita tidak tahan panas, lalu kemudian kita melepaskan panci panas itu. Nah, respon dari otak itu melalui saraf eferen ke perilaku, gitu, ke gerak atau skeletal motor atau bagian motorik kita, sehingga kita dengan refleks menghindar, gitu ya. Nah, itu bagian dari afferent nerves. Kemudian
Kalau autonomic nervous system atau sistem saraf otonom juga ada afferent nerves, ada efferent nerves. Nah, efferent nerves di autonomic nervous system. Nah, ini yang belum kita bahas sebelumnya. Ada dua bagian, bagian, yaitu ada sympathetic nerves atau saraf simpatetik dan ada parasympathetic nerves atau sistem saraf parasimpatik, gitu ya. Sebagai gambaran, ini adalah efferent nerves dan afferent nerves, di mana sensor diterima lalu kemudian disampaikan melalui saraf aferen ke otak, lalu diintegrasikan di area otak, lalu kemudian respon dari apa yang kita sensor itu melalui efferent nerves atau saraf efferent direspon dengan misalkan, nah ini mengambil gelas gitu ya. Nah, ini adalah melalui saraf efferent. Nah, apa itu sympathetic nerve dan parasimpatik? Kita lihat slide ini. Nah, parasimpatik itu adalah umumnya adalah sistem saraf atau saraf-saraf yang memperlambat kinerja organ tubuh. Seperti misalkan membuat pupil mata mengecil gitu ya. Lalu atau misalkan detak jantung jadi lambat. Nah, kemudian aktivitas perut jadi mencerna makanan gitu ya, dalam kondisi yang rileks. Ketika badan kita rileks gitu ya, badan kita santai, tidak ada tekanan sebagainya, ini adalah yang berperan adalah saraf parasimpatik. Sebaliknya, kalau saraf simpatetik atau saraf simpatik itu memacu kinerja organ tubuh. Misalnya jadi detak jantung mempercepat, itu seperti misalkan kita mengalami tekanan atau misalkan melihat anjing yang akan mengejar kita atau akan menggigit kita. Nah, kita kan deg-degan gitu ya, lalu kemudian lidah kita mengering, lalu kemudian kita menarik napas dengan cepat. Nah, kemudian pada saat itu bagian ginjal memproduksi kortisol yang membuat kita jadi semakin cepat larinya. Nah, ini adalah sistem saraf simpatik gitu. Tahu bedanya ya antara parasimpatik atau simpatik. Ya, secara simpel sih kalau parasimpatik itu memperlambat kinerja, rileks dan sebagainya. Nah, sedangkan simpatik itu lebih mempercepat kinerja organ tubuh gitu ya. Atau digunakan pada saat kita memproses sesuatu yang darurat lah gitu. Sebetulnya ada lebih lengkapnya lagi, namun kita tidak bahas kali ini. Nanti saja kita bahas lebih dalam materi-materi selanjutnya. Selanjutnya kita langsung saja pada pembahasan utama mengenai central nervous system atau yang terkhusus bagian otak. Karena bagian otak ini adalah bagian yang paling vital dalam perilaku manusia. Meskipun bagian-bagian lain tentunya vital, tapi bagian otak ini seolah-olah bosnya, seolah-olah pusatnya dalam perilaku manusia. Gitu. Nah, bagian otak ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada bagian depan, ada bagian tengah, ada bagian belakang, ada bagian kiri, ada bagian kanan. Nah, kalau umumnya kita mengetahui mengenai otak itu ada bagian kanan, ada
bagian kiri gitu ya. Memang betul di sana antara ada bagian kanan dan ada bagian kiri, dan masing-masing memang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Tapi terkadang ada yang kesalahpahaman mengenai bahwa otak kiri fungsinya sangat berbeda dengan otak kanan. Misalkan otak kiri lebih logis dan sebagainya, otak kanan lebih kreatif dan sebagainya. Sebetulnya itu kurang tepat gitu ya. Tidak salah juga, tapi kurang tepat, karena sebetulnya pada saat kita berpikir, pada saat kita memproses sesuatu, kedua belahan otak kita, kanan dan kiri, itu bekerja secara simultan atau secara simultan gitu ya, secara bersamaan, dan tidak ada tentang hal ini otak kiri saja yang bekerja, otak kanan tidak, yaitu sebuah kesalahan gitu ya. Nah, kemudian bagian-bagiannya kita lihat dalam gambar. Ada bagian yang pertama itu ada occipital lobus gitu ya. Sebetulnya biasanya kita bahas dari mulai depan ya, tapi kita bahas dari belakang terlebih dahulu, yaitu occipital lobus atau lobus occipital yang ada di belakang. Nah, gitu ya. Yang warna abu-abu itu occipital lobe. Lobus occipital ini adalah bagian otak yang memproses hal-hal yang bersifat visual gitu ya. Penglihatan, lalu kemudian pemahaman gambar, lalu kemudian persepsi apa yang kita lihat dan sebagainya, itu diproses di area visual atau area occipital, lobus occipital. Nah, kemudian beranjak ke depan gitu ya, ke depan, ke tengah, ada bagian atau kita beranjak ke kiri dulu, ke kiri dan ke kanan gitu ya. Ini ada area yang disebut sebagai lobus temporal. Nah, di kiri dan kanan kita gitu ya, dekat telinga itu ada lobus temporal. Apa lobus temporal itu? Lobus temporal itu adalah bagian otak yang memproses ingatan, memproses ingatan jangka pendek terutama ya, yang memproses emosi, yang memproses keseimbangan tubuh dan sebagainya. Itu ada di area temporal atau kita kenal dengan lobus temporal. Kemudian kita ke tengah itu ada area parietal atau lobus parietal. Lobus parietal ini sebetulnya yang 39 itu lobus parietal. Lobus parietal ini terkait dengan fungsi motorik atau fungsi-fungsi motorik, gerakan dan sebagainya. Seperti misalkan tadi kita merespon refleks, lalu kemudian memegang benda dan sebagainya terkait dengan motorik, itu area parietal gitu ya, area parietal. Tapi yang paling yang kuning itu, yang nomor 3 itu terkhusus terkait dengan bagian yang disebut sebagai frontoparietal gitu ya, atau parietal, lobus parietal bagian depan. Nah, berlanjut kita ke arah depan bawah gitu ya, ke nomor 4 ada yang disebut sebagai Broca area. Nah, Broca area ini ada di sekitar sini, dekat dengan temporal, dekat dengan frontal, dan juga sebetulnya bagian dari lobus frontal itu sendiri. Broca area ini terkait dengan pengucapan, pelafalan sebuah bahasa. Misalkan saya katakan A, B, C, D ini. Nah, ini bagian dari Broca. Dan Broca area ini juga yang memproses memproses kosakata atau mengenerate sebuah kata gitu ya. Itu ada area Broca. Kemudian ada bagian yang dekat area temporal, itu nomor 5, warna kuning kegelapan, itu ada area auditory itu ya, auditory area. Sebetulnya itu bagian dari
lobus temporal juga, tapi lebih berdekatan dengan area parietal. Nah, ini terkait dengan pendengaran gitu ya. Sebetulnya bagian dari temporal. Pendengaran, area auditori itu nomor 5. Lalu kemudian ada yang area emosional. Nah, area emosional ini nomor 6 di dalam gitu ya. Di dalam yang pada tampilan sagital. Nah, kalau tadi kita bahas di tampilan lateral gitu ya, yang gambar yang pertama, yang kedua kita belah masuk ke dalam otak kita, ada bagian yang mengelilingi white matters di dalam otak kita yang dekat dengan yang disebut corpus callosum, itu nomor 6, itu area singulat cortex atau cortex singulat. Nah, korteks singulat ini adalah bagian yang memproses hal-hal yang sifatnya emosional, judging, lalu kemudian mengenal rasa sakit, lalu kemudian respon takut dan sebagainya, gitu ya. Ini ada area korteks singulat, itu nomor 6. Lalu kemudian ada area yang dekat dengan area oksipital gitu ya. Dan tapi masih bagian dari area parietal. Itu nomor 7, ada sensory association area atau area yang terkait dengan sensor tubuh kita. Nah, tadi ya, seperti misalkan kita kontur dari benda ini, atau kemudian rasa panas dan sebagainya. Yang terkait dengan sensorik itu bagian nomor 7 itu. Masih masuk pada area lobus parietal. Nah, kemudian kita maju ke depan di dalam gitu ya, ada area yang dekat dengan singulat cortex, tapi itu bagian dari frontal lobus frontal gitu ya, lobus frontal di depan tapi di dalam gitu ya. Kalau kita lihat di sini di atas hidung kita gitu ya, kalau misalkan kita lihat itu ada olfactory area atau area olfactory. Itu terkait dekat dengan yang namanya olfactory bulb. Ya, kalau dilihat di gambar yang bawahnya itu ada yang di area frontal, nomor yang merah itu ada yang seperti seperti tali itu ke depan gitu ya, tali melambai, pita melambai. Nah, itu adalah olfactory bulb atau yang terkait dengan sensor bau-bauan, smelling. Nah, itu diproses di olfactory nomor 8. Lalu kemudian ada juga bagian sensorik lagi gitu ya. Sensorik kalau tadi asosiasi sensoris nomor 7, kalau yang 9 itu terkait dengan sensasi-sensasi yang yang kita rasakan di kulit kita gitu ya. Itu adalah area sensorik yang terkait dengan apa yang kita rasakan di kulit kita. Itu ada di nomor 9, area masih masuk ke area parietal. Lalu kemudian nomor 10 itu ada somatosensory, sensor tubuh gitu ya. Nomor 10 di belakang dekat dengan area oksipital gitu ya. Somatosensory area itu terkait dengan hal-hal yang terkait dengan bentuk gitu ya. Nah, ini bentuknya persegi panjang misalkan gitu ya. Lalu ini bentuknya bulat dan sebagainya gitu ya. Jadi ini tuh lebih besar daripada ini. Nah, ini diproses di area
somatosensory association ini, gitu ya. Nomor 1 di bagian oksipital atau lobus oksipital. Nah, kemudian kita maju ke depannya, ada bagian yang disebut sebagai wernickel area atau area wernickel ini adalah bagian yang terkait dengan tulisan dan apa yang kita ucapkan, bahasa, pemahaman kita tentang bahasa. Apa yang saya katakan ini, lalu kemudian didengar, lalu kemudian ini terkait dengan maksudnya ini, maksudnya itu, gitu ya. Pemahaman tentang kata-kata, pemahaman tentang tulisan, pemahaman tentang apa yang diucapkan orang, gitu. Nah, ini ada terkait di area wernickel atau wernickel area, bagian yang dekat dengan yang sebetulnya bagian dari lobus temporal dan dekat ke area oksipital. Lalu kemudian ada terkait dengan fungsi-fungsi motorik. Nah, fungsi-fungsi motorik yang terkait dengan terkait dengan gerak mata misalkan, gitu ya. Lalu kita memperkirakan luas, memperkirakan jarak dan sebagainya. Ini lalu kemudian bagaimana kita melewati sebuah rintangan, misalkan ke kiri, ke kanan dan sebagainya. Nah, ini di area motorik, gitu ya. Masih area parietal tapi dekat dengan area frontal. Lalu kemudian, nomor 13, gitu ya, yang depan ini terkait dengan higher mental function. Bagian ini disebut sebagai lobus frontal. Nah, lobus frontal ini sangat vital sekali dalam hal terkait dengan konsentrasi, merencanakan, menilai, lalu kemudian regulasi emosi, ekspresi emosi, kreativitas, lalu kemudian memikirkan sesuatu. Ini adalah bagian otak yang membedakan kita dengan hewan, gitu ya. Bukan berarti hewan tidak punya lobus frontal, tapi lobus frontal yang ada di manusia ini berfungsi banyak dalam memproses pikiran-pikiran, gitu ya. Manusia itu makhluk yang berakal, gitu ya. Nah, akal ini itu diproses di area lobus frontal ini, gitu ya. Karena bagian ini adalah bagian yang terkait dengan fungsi-fungsi mental tingkat tinggi. Nah, gitu. Lalu yang terakhir, yang di bawah, gitu ya, yang di bawah area oksipital disebut sebagai cerebellum. Nah, bagian cerebellum ini adalah bagian otak yang terkait dengan fungsi-fungsi motorik. Seperti misalkan koordinasi gerakan, lalu kemudian keseimbangan ketika kalian naik sepeda, gitu ya. Kalian menyeimbangkan itu ada di bagian cerebellum, gitu ya. Nah, itulah bagian-bagian otak, gitu ya, bagian-bagian yang ada dalam otak kita. Secara simpelnya otak kita ada bagian depan atau bagian frontal atau lobus frontal, ada bagian tengah atau area parietal, gitu ya. Lalu ada bagian belakang yaitu bagian oksipital atau lobus oksipital, dan ada yang di kiri kanan itu bagian bagian temporal atau lobus temporal, gitu ya. Kalau bagian bagian oksipital itu terkait dengan penglihatan, terkait dengan sensor-sensor visual, sedangkan bagian temporal itu terkait dengan fungsi-fungsi emosi, ingatan, dan hal-hal yang lain
bahasa, dan yang lainnya. Nah, bagian parietal itu bagian otak yang memproses kebanyakan terkait dengan motorik gitu ya, terkait motorik, terkait dengan sensor, gerakan dan sebagainya. Dan sedangkan bagian depan atau area frontal, lobus frontal, itu terkait dengan fungsi-fungsi mental tingkat tinggi seperti berpikir, menghitung, lalu kemudian menganalisis dan sebagainya, itu bagian frontal. Sedangkan terkait dengan keseimbangan tubuh, lalu gerakan dan sebagainya, itu di bagian otak yang disebut sebagai cerebellum. Gitu ya. Bagian otak ini sebetulnya banyak kalau misalkan kita gali, seperti misalkan di dalam itu ada bagian batang otak gitu ya, yang bagian otak, batang otak, lalu di depannya ada talamus, lalu kemudian ada hipotalamus, dan ada bagian-bagian lain yang sangat vital terkait dengan kesadaran gitu ya. Tapi kurang lebih yang perlu kalian pahami adalah bagian ini. Ini adalah central nervous system atau sistem saraf pusat kita. Sehingga apa yang kita lakukan, perilaku-perilaku yang kita perlihatkan itu diproses di bagian ini gitu ya. Nah, bagian otak itu ada yang bagian luarnya, bagian yang berkerut-kerut itu gitu ya, berkerut-kerut itu yang warnanya agak ke abu-abuan gitu ya, agak ke merah ke putih agak gelap gitu ya. Nah, itu disebut sebagai gray matter gitu ya, yang berisi neuron-neuron. Nah, gitu ya. Sedangkan ada juga di dalamnya adalah ada bagian putihnya atau disebut sebagai gray matter. Nah, gray matter ini adalah serabut-serabut dari neuron itu yang berisi akson dan dilapisi oleh mielin. Nah, gitu. Yang pernah kita bahas sebelumnya ya. Nah, kita beranjak lanjut ke area yang selanjutnya yang ada di dalam otak itu, yaitu ada sistem limbik. Nah, sistem limbik ini ada bagian tadi, ada bagian talamus. Bagian talamus ini bagian yang penting dalam kesadaran kita gitu ya. Ketika kita pingsan, ketika kita tidur gitu ya, lalu kemudian kita ada yang yang megang kita nggak kerasa gitu ya. Nah, karena apa? Karena sensor yang masuk melalui afferent nerves gitu ya, melalui saraf afferent ini tidak diteruskan diproses ke bagian yang lebih tinggi, hanya sampai bagian talamus karena kondisi kita sedang tidur. Nah, ini disebut talamus ini, makanya disebut sebagai gerbang kesadaran kita gitu ya. Lalu kemudian ada yang disebut sebagai hipotalamus. Nah, hipotalamus ini terkait dengan regulasi regulasi hormon-hormon kita gitu ya. Nah, lalu kemudian selain hipotalamus ada bagian yang disebut sebagai amigdala. Amigdala ini, nah ini kalau dilihat bagian yang hijau ini adalah bagian amigdala gitu ya. Bagian amigdala ini adalah yang memproses rasa hal-hal yang terkait dengan emosi. Rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas dan sebagainya itu diproses di area amigdala gitu ya. Lalu kemudian ada bagian yang seperti yang warna biru itu seperti kuda laut disebut sebagai hipokampus. Nah, hipokampus ini adalah bagian dari otak kita yang memproses atau membentuk sebuah ingatan gitu ya, sebuah ingatan atau membentuk sebuah mengenerate informasi yang masuk ke otak kita gitu ya, lalu kemudian diproses dan disebarkan ke area lain, itu
diproses di hipokampus. Sebetulnya bagian utama hipokampus ini terkait dengan spasial, tapi bagian hipokampus ini juga terkait dengan pembentukan memori atau pembentukan ingatan. Nah, setiap informasi yang masuk ke dalam otak kita masuk ke area hipokampus, lalu di hipokampus ini diproses menjadi sebuah titik-titik kecil kalau dalam sebuah penelitian. Lalu kemudian titik-titik kecil ini adalah cikal bakal neuron-neuron yang nantinya akan terbentuk di area abu-abu atau area gray matter, atau di area bagian-bagian otak bagian otak tertentu gitu. Ini hipokampus. Nah, ini adalah adalah yang disebut sebagai sistem limbik. Secara umum dan yang minimal kita tahu bagian-bagian ini itu ada di dalam otak kita dan berfungsi sebagai apa yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, lalu kemudian kita lanjut masuk ke bagian otak yang terkait dengan belajar. Karena ini adalah mata pelajaran psikologi pendidikan, maka yang kita bahas mengenai otak ini adalah bagaimana otak ini memproses ketika kita berpikir atau belajar, gitu ya. Bagian-bagian yang penting dalam proses belajar di otak kita itu ada beberapa. Yang pertama terkait dengan tentu saja prefrontal cortex atau korteks prefrontal. Korteks bagian otak yang masuk ke dalam lobus frontal, lobus depan, yang berfungsi sebagai working memory, atau kalau misalkan kita punya handphone itu RAM-nya, atau kita punya komputer ada random access memory. Nah, ini adalah working memory. Working memory ini adalah tempat di mana ingatan-ingatan itu dimanipulasi dan disatukan menjadi sebuah pengetahuan baru atau menjadi sebuah pemahaman baru. Ini adalah working memory. Lalu kemudian ada bagian tadi ya, bagian hipokampus. Bagian hipokampus ini terkait dengan memori-memori spasial. Memori-memori lokasi, lalu kemudian tempat dan sebagainya. Tapi seperti saya jelaskan tadi, hipokampus ini juga penting dalam pembentukan sebuah ingatan. Makanya ini adalah terkait dengan bagian otak yang sangat penting dalam proses belajar. Lalu kemudian ada lobus temporal. Nah, lobus temporal ini bagian otak yang memproses memori-memori deklaratif. Seperti saya jelaskan ini bahwa bagian lobus temporal atau misalkan bagian hipokampus adalah bagian otak yang penting dalam membentuk ingatan-ingatan baru. Itu adalah sebuah informasi deklaratif. Nah, informasi deklaratif ini ketika Anda tangkap itu diproses di area temporal. Nah, area temporal. Makanya area temporal ini terkait dengan ingatan, terkait dengan perasaan ketika Anda mengingat dan sebagainya. Karena terkait dengan memori-memori deklaratif. Lalu bagian lainnya itu di sistem limbik ada amigdala yang terkait dengan belajar rasa takut atau terkait dengan emosional. Seperti misalkan ketika Anda bertemu ular, lalu Anda otomatis lari meskipun Anda tidak pernah dipatok ular, tapi Anda belajar takut terhadap ular itu meskipun ular itu sudah dilatih tidak mematuk orang gitu ya, tapi tetap kita belajar bahwa ketika bertemu ular kita takut gitu ya, kita pergi. Nah, ini diproses di amigdala. Nah, lalu kemudian bagian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah bagian cerebellum. Bagian cerebellum ini memproses motor action learning atau belajar mengenai gerak-gerak motorik gitu ya, dan juga terkait dengan ingatan bagaimana caranya, bagaimana
cara membuatnya, cara membentuknya dan sebagainya itu juga diproses di area disebut sebagai cerebellum. Selanjutnya yang juga tidak kalah penting selain yang terjadi di dalam central nervous system atau sistem saraf pusat itu adalah terkait dengan neurotransmitter. Neurotransmitter ini adalah sebuah sebuah struktur kimia di dalam otak yang berperan dalam proses proses terkait dengan ketika kita berpikir, ada neurotransmitternya sendiri. Ketika kita ketika kita senang dan sebagainya, ada bagian neurotransmitter. Intinya neurotransmitter ini adalah semacam isi dari yang sebuah struktur kimia yang dilepaskan dari satu neuron ke neuron lain. Ketika kita berpikir, kan ada proses transformasi dari satu neuron dengan neuron lain. Yang ditransformasikan dari satu neuron ke neuron lain itu adalah neurotransmitter ini, gitu. Neurotransmitter ini juga sangat banyak banyak bentuknya atau banyak jenisnya. Pertama, neurotransmitter adrenalin. Neurotransmitter adrenalin ini terkait dengan neurotransmitter ketika kita melihat sesuatu yang menakutkan gitu ya. Nah, ini adrenalin gitu. Adrenalin ini yang membuat kita menghindar, berlari dan sebagainya gitu ya, yang membuat kita detak jantung kita bekerja lebih cepat gitu ya. Ini juga yang berperan itu adalah neurotransmitter adrenalin. Diproduksi ketika kita dalam dalam situasi yang stressful atau situasi yang tertekan, lalu situasi yang menarik dan sebagainya, itu adrenalin. Makanya kalau misalkan ada yang mengikuti sebuah tantangan sesuatu memicu adrenalin. Nah, ini adrenalin ini yang adalah neurotransmitter itu yang membuat kita itu lebih lebih aware atau lebih sadar gitu ya, lebih sadar, lalu kemudian detak jantung kita semakin cepat dan tekanan darah juga semakin tinggi. Nah, ini adalah adrenalin. Lalu kemudian ada juga noradrenalin. Noradrenalin ini adalah neurotransmitter yang membuat kita lebih berkonsentrasi. Sebaliknya dengan dari adrenalin, noradrenalin ini membuat kita berkonsentrasi, sadar juga. Sebenarnya bukan sebaliknya ya, tapi lebih ke fokus gitu ya, lebih fokus. Lalu kemudian membuat kita itu lebih meningkat atensinya, lalu kemudian mudah merespon dan sebagainya. Ketika Anda berkonsentrasi melihat video ini, noradrenalin Anda juga bekerja. Atau ada neurotransmitter yang ditransformasikan antar neuron satu ke neuron lain, terutama di area frontal ini ada neurotransmitter noradrenalin. Lalu kemudian ada neurotransmitter dopamin. Neurotransmitter dopamin ini diproduksi ketika kita merasa senang, ketika kita merasa bahagia. Nah, ketika kita merasa bahagia, lalu kemudian kita merasa senang, nah neurotransmitter dopamin ini yang ditransformasikan dari satu neuron ke neuron lain di bagian-bagian tertentu. Misalkan ketika kita setelah olahraga, meskipun kita capek, tapi kita itu merasa senang gitu ya, merasa senang. Nah, ini neurotransmitter dopamin yang diproduksi atau yang keluar dan membuat kita itu lebih menginginkan dilakukan lagi. Seperti misalkan
kita berolahraga lalu kita senang dan sebagainya, kan kita terdorong untuk ingin lagi. Nah, ini adalah yang berperan neurotransmitter dopamin. Lalu kemudian yang selanjutnya ada neurotransmitter serotonin. Neurotransmitter serotonin ini adalah neurotransmitter yang ada di dalam otak kita ketika kita memproses mood-mood tertentu, seperti misalkan merasa senang, bahagia, lalu kemudian merasa santai gitu ya. Nah, ini adalah terkait dengan serotonin gitu ya. Ini juga bagian serotonin juga berperan ketika membuat siklus tidur kita teratur gitu, seperti misalkan ketika saatnya ini waktunya malam, saatnya kita tidur. Nah, ini ada serotonin yang berperan. Lalu kemudian ada GABA. Neurotransmitter GABA ini terkait dengan membuat kita lebih tenang gitu ya, lebih tenang, lalu kemudian membuat kita lebih fokus gitu ya. Nah, ini adalah GABA. Lalu kemudian ada asetilkolin. Nah, asetilkolin ini disebut sebagai neurotransmitter belajar. Nah, karena apa? Karena asetilkolin ini diproduksi dan ditransformasikan antar neuron ketika kita terkait dengan proses berpikir, belajar, mengingat dan sebagainya, yang membuat kita itu lebih aware, lebih sadar, lebih konsentrasi terhadap sesuatu. Itu adalah perannya asetilkolin atau neurotransmitter asetilkolin. Lalu kemudian yang ketujuh ya adalah neurotransmitter glutamat. Nah, sering kita dengar ya, seperti misalkan monosodium glutamat. Nah, glutamat ini atau gula sebetulnya bukan gula juga, tapi ya glutamat lah gitu bagian. Nah, ini disebut sebagai neurotransmitter ingatan atau neurotransmitter memori gitu ya. Neurotransmitter yang berperan ketika kita mengingat sesuatu dan sebagainya. Lalu kemudian juga ada neurotransmitter endorfin. Nah, neurotransmitter endorfin ini adalah neurotransmitter yang membuat kita merasa euforia gitu ya, senang gitu, lalu kemudian secara biologis aktif gitu ya, yang membuat kita tertarik gitu ya. Nah, ini adalah endorfin gitu ya. Ketika kita juga muncul ketika kita berolahraga. Selain dopamin, ketika berolahraga itu juga muncul endorfin yang membuat kita itu lebih senang gitu ya, lebih kita bahagia, euforia, bahagia gitu ya, dan membuat kita melupakan rasa sakit kita. Itu ada neurotransmitter endorfin gitu ya. Nah, neurotransmitter endorfin ini neurotransmitter yang saya jelaskan tadi ini adalah neurotransmitter yang ditransformasikan ketika kita berperilaku. Ada adrenalin, ada noradrenalin, dopamin, serotonin, GABA, asetilkolin, glutamat, dan endorfin. Dan bagian-bagiannya itu ada ada bagian tertentu. Nah, itulah bagian neurotransmitter dan hal-hal yang terkait dengan central nervous system atau bagian otak kita. Untuk sementara sekian saja yang kita akan bahas yang pada saat kali ini. Yang kita bahas kali ini terkait dengan hal-hal yang terkait dengan central nervous system atau sistem saraf pusat atau otak kita gitu ya. Mudah-mudahan Anda mengerti. Kalau misalkan ada hal yang mau ditanyakan, silakan langsung tanyakan ke saya melalui WhatsApp gitu ya. Atau kalian tuliskan, bisa kirim email ke saya gitu ya.
Sekian yang bisa saya jelaskan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita selanjutnya akan kita bahas mengenai bagaimana seseorang atau manusia itu memproses informasi, bagaimana seseorang itu berpikir, bagaimana seseorang itu belajar, gitu ya. Dan kita akan bahas di minggu selanjutnya. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.